Selamat mendengarkan podcast ini. Kita bersama-sama membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 5 ayat 33. Kita mulai 33 sampai 37, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga kamu bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara sekalian, masalah sumpah memang tidak menjadi masalah hidup kita setiap hari. Tetapi banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak tahu, tidak mengerti kebenaran berkenaan dengan sumpah ini. Sebenarnya intinya dari pembacaan ayat Alkitab kita tadi adalah bahwa kita tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh menggunakan apapun untuk membela sebuah ketidakbenaran. Itu intinya. Nah, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita pasti menjumpai kenyataan di mana kita harus bersumpah. Tidak bisa tidak. Ada salah satu sekte dari kekristenan yang menolak mengucapkan sumpah. Akan menjadi masalah ketika harus mengucapkan sumpah jabatan. Menjadi masalah ketika harus bersumpah dalam proses hukum pidana, hukum sipil. Ketika saudara dimintai keterangan di pengadilan, saudara harus bersumpah. Bagaimana itu? Tadi sudah saya katakan memang ini bukan masalah setiap hari. Tetapi bagaimanapun kita akan pasti menjumpai masalah ini. Itulah gunanya ada gereja ini, saudaraku. Jadi saya mau mengulang, maaf ini agak menyimpang tapi penting. Bahwa saudara punya area hidup yang pertama keluarga. Yang kedua, nafkah. Nafkah hidup menyangkut kehidupan jasmani. Yang ketiga, gereja. Jangan punya dunia lain, saudaraku. Semua kegiatan kita harus di area ini. Nah, di gereja, saya sebagai yang dipercayai Tuhan untuk memimpin kapal besar ini, saya harus menyediakan menu kebenaran, menu penggembalaan yang menumbuhkan iman saudara, yang mengubah cara berpikir saudara, mengubah gaya hidup saudara, supaya saudara bersama dengan saya diperkenan nanti masuk ke dalam rumah Bapa. Dan ibadah-ibadah sebisa-bisanya dihadiri, kecuali mengganggu pergumulan nafkah hidup dan keluarga saudara. Kalau tidak hadir, tidak pernah ada pertemuan yang tidak ada berkatnya. Jadi nanti suatu hari kalau Bapak Ibu menghadap Tuhan atau di ujung maut khususnya, saudara bisa melihat mutiara-mutiara yang Tuhan sediakan di setiap pertemuan itu. Maka bagi saya yang paling bertanggung jawab menyediakan menu,
untuk pertumbuhan rohani ini, saudara, harus hidup benar, harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan. Dan setiap ibadah itu menarik sekali, saudara. Menarik. Sebenarnya terkesan seperti kita tidak punya dunia lain, dan memang tidak perlu punya dunia lain. Bagaimana mengurus keluarga, bagaimana memiliki nafkah hidup, lalu gereja, sudah. Itu saja, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar mengenai sumpah. Pasti banyak saudara yang selama ini bertanya-tanya, enggak boleh sumpah loh, gitu. Enggak boleh sumpah loh. Nah, kita akan belajar bagaimana Paulus juga mengundang Tuhan sebagai saksinya. Allah saksiku. Itu sebenarnya seperti bersumpah. Memanggil Tuhan sebagai saksi. Nah, sekarang kita melihat ketika Tuhan berbicara, jangan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Berkaitan dengan firman ketiga ini perlu kita singgung hal sumpah ini. Sebab bersumpah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya orang memanggil nama Tuhan sebagai saksi utama untuk meneguhkan, menyuguhkan kebenaran atas apa yang dinyatakan atau dijanjikan. Biasanya orang bersumpah menggunakan nama Tuhan, sumpah demi Tuhan, di mana-mana ya, demi Tuhan. Kalau di Israel kan demi Yerusalem, karena Yerusalem dianggap kota suci. Ya, itu hanya untuk orang-orang Yahudi lah. Yang tadi itu kita baca hanya untuk orang-orang Yahudi. Tapi untuk dunia dan kita pada umumnya pasti pakai nama Tuhan. Tidak ada yang saya sumpah nih demi mertua. Nggak ada orang sumpah demi mertua nih. Sumpah pasti pakai nama Tuhan, demi Tuhan, demi Allah. Bersumpah itu suatu perbuatan yang di dalamnya seseorang memanggil nama Tuhan sebagai saksi utama untuk meneguhkan atau menyuguhkan kebenaran atas apa yang kita nyatakan atau kita janjikan. Tidak main-main ini, saudara. Dan ternyata Paulus pun juga memanggil nama Tuhan sebagai saksinya. Dalam beberapa bagian ayat Alkitab kita menemukan itu. Tuhan saksiku. Tuhan menjadi saksiku. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, ada dua macam sumpah yang dikenal di masyarakat. Yang pertama sumpah yang mengandung janji-janji. Misalnya dalam sumpah yang dituntut dari seorang pegawai pemerintah pada waktu diangkat dalam jabatannya. Dalam sumpah itu seseorang berjanji hendak melaksanakan kewajibannya sebaik-baiknya. Sumpah ini disebut sebagai promisoir. Nanti ada asertoir, ini promisoir. Ini di Indonesia kan, saudaraku. Promisoir. Tidak bisa tidak. Biasanya dalam sumpah menggunakan kitab suci. Ya. Kitab suci diangkat begitu. Ada yang dipegang begitu. Apakah salah itu? Tidak. Tidak salah. Sebenarnya Matius pasal 5 dari ayat 33 sampai 37 itu satu berita utamanya. Tidak boleh berdusta. Untuk mensukseskan dustanya, orang menggunakan nama Tuhan, Yerusalem, dan lain sebagainya. Kepala, itu salah. Intinya jangan berdusta. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu maksudnya. Adapun mengenai sumpah, menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sekarang promisoir dulu ya saudaraku. Ya. Tidak salah. Jadi saudara jangan ragu-ragu melakukan hal ini. Nanti saya akan jelaskan bahwa ketika kita menjabat jabatan tertentu, harus diterima sebagai pelayanan, pengabdian, tanggung jawab, tugas, peran yang Tuhan berikan. Yang kedua, asertoir. Asertoir.
Sumpah asertoiri ini sumpah yang meneguhkan kebenaran suatu keterangan yang diberikan. Sumpah yang meneguhkan kebenaran suatu keterangan yang diberikan. Sumpah jenis ini dilakukan dalam hukum pidana, termasuk hukum sipil, hukum tentara, dan lain-lain. Yakni kalau seseorang dipanggil untuk memberi kesaksian. Misalnya ada orang tertuduh sebagai pembunuh. Orang itu lalu membuat alibi atau menyatakan alibi bahwa kejadian pembunuhan itu sekitar jam 10 malam. Lalu orang itu berkata, jam 10 malam saya tidak ada di tempat itu. Saya sedang main catur dari jam 8 sampai jam 12. Dengan siapa? Ada Pak, teman saya Pak. Ada teman saya dengan teman saya. Namanya Markus. Oh, panggil. Nah Markus, padahal hari itu tidak bersama dia. Tapi sahabat, ini adik, ini kakak. Belum nanti diintimidasi. Lu kagak mau ngaku main catur sama gua, anak lu gua bunuh. Banyak masalah bisa terjadi loh, saudara. Nah, apakah kita berdusta di sini? Itu masalahnya. Adiknya yang jadi pembunuh, kakaknya harus ngaku. Memang waktu kamu lagi ngaku bahwa kamu main catur, padahal waktu itu dia dari tempat lain. Nah, gimana sikap saudara? Makanya kalau kita berkata musuh orang seisi rumahnya, itu termasuk di dalamnya ketika kita mempertahankan integritas. Kita harus disingkirkan. Maka itu atau salah satu konsekuensi yang harus kita pikul. Kalau menurut saya, saudara tidak boleh bersaksi dusta atas nama siapapun. Tidak usah pakai nama Tuhan, nama siapapun, atas nama Yerusalem kek, atas nama apapun tidak boleh, atas nama langit kek, atas nama kepalamu kek. Kamu tidak berkuasa menghitamkan, memutihkan rambut. Ini konteksnya zaman itu di mana rambut belum ada cecetnya, belum ada. Sekarang obat bisa rambut jadi hitam lagi. Kan waktu ini zaman itu. Dan memang faktanya kita kalau rambut putih, putih saja kok. Nggak bisa dicegah. Rambut saya ini juga putih, saudaraku. Nah, ini kan ada mainan, saudara. Ditoning namanya. Yang herbal. Wah, tumpuk-tumpuk. Nggak berkuasa kita memutihkan atau menghitamkan rambut. Kalau kita hitamkan itu sementara, nggak bisa hitam terus. Jadi tidak boleh atas nama kepala. Jadi ketika seseorang diminta untuk meneguhkan kebenaran suatu keterangan yang diberikan dengan menggunakan sumpah, dia harus jujur. Tidak boleh bohong, apapun resikonya. Apapun resikonya. Tidak boleh dusta, walaupun harus ada yang dikorbankan, saudara. Dan saudara juga harus mengorbankan diri, mau tidak mau. Nah, dua jenis sumpah ini, saudara kan punya pemahaman kan, selama ini nggak boleh sumpah loh. Maksudnya apa? Maksudnya di Matius 5 ayat 33 sampai 37 itu dusta maksudnya. Kamu tidak boleh berdusta, itu maksudnya. Bukan tidak boleh bersumpah dalam segala bentuk sumpah, bukan. Kamu tidak boleh berdusta. Sebab kalau Paulus memanggil nama Tuhan, saudaraku, sebagai saksi itu seperti bersumpah. Seperti, artinya menghadirkan Tuhan sebagai saksinya. Nah, tentu dalam pergaulan hidup sehari-hari kita tidak perlu menggunakan nama Tuhan, ya. Demi Tuhan nih gua nggak nyolong. Kenapa mesti menggunakan nama Tuhan yang agung hanya untuk membela soal uang kecil, membela soal barang? Nggak perlu. Dulu ada satu ruangan maksudnya ada ruangan asrama. Salah satu kamar asrama wanita itu ada, mungkin ada berapa ya? 48. Ya mungkin ada 14-15 kamar gitu. Ya saya lupa lah ya saudaraku. 12 sampai 15 kamar. Salah satu kamar, ini kamarnya bisa dihuni oleh 12 orang, 16 orang saudaraku. Malah sempat bisa 18, kamarnya besar.
itu selalu kehilangan uang, saudara. Dan saya perhatikan di mana sering ada pemunculan kalau dalam penampakan, itu betul ada penampakan. Itu kamar di mana terjadi banyak kejahatan atau dosa. Kalau tidak dosa mencuri, dosa perzinahan. Itu fakta loh, saudara. Di mana terjadi pemunculan itu atau penampakan maksudnya. Ini jangan lalu saudara berkata, Pak, saya bisa melihat kuasa gelap, berarti saya salah berbuat dosa. Belum tentu. Memang ada orang-orang yang punya kemampuan melihat atau mendengar. Sebaiknya ditutup telinganya, ya. Dalam nama Tuhan Yesus bisa ditutup, tidak usah mendengar, tidak usah melihat. Bisa lihat. Ada orang-orang yang bisa melihat, memang. Dan itu pengalaman, saudaraku. Pernah ada seorang ibu yang membawa anaknya bermain-main dengan seseorang yang gak kelihatan. Waktu dibawa pergi seperti ini, ada. Sama siapa? Temen aku. Yang mana? Itu temanku yang kepalanya botak. Ini benar. Nah, kembali tadi soal itu. Jadi di situ sering ada penampakan itu. Jadi waktu saya datang, oke. Jadi ini sedang ada kuasa gelap. Dan di situ sering kehilangan uang. Maka waktu itu saya kepala asrama ya, ditaruhlah uang, lalu kita kasih kode, kita kasih tanda uang itu. Nah, ditaruhlah di mana gitu. Waktu saya lupa ya, entah dompet, entah di mana gitu. Hilang, geledah semua uang, termasuk salah seorang wanita. Nah, didapati kamu mencuri. Enggak, uang saya. Dia bilang, itu uang saya, Pak. Ini tandanya. Dia berkata, demi Tuhan. Gila gak? Demi Tuhan, Pak, saya tidak mencuri. Lalu dia berbahasa roh. Dia berbahasa roh. Luar biasa ya beraninya ya. Demi Tuhan, Pak, saya tidak mencuri, Tuhan tahu. Asik. Bahasa roh. Beraninya loh. Apalagi untuk yang begini itu berani banget loh. Demi Tuhan, Pak, saya tidak mencuri. Tuhan tahu, Pak, itu cakap bahasa roh. Berani sekali. Tetapi cerita berlanjut. Beberapa tahun kemudian saya mendengar cerita tentang wanita ini. Seingat saya, dia disuruh untuk menjadi penerima tamu di wedding. Dia mencuri dan ketahuan. Nah, itu masyarakat yang kemudian menghakimi dia. Dan kalau orang sudah terbiasa menggunakan nama Tuhan untuk menipu, dia akan terbiasa. Akan selalu menggunakan nama Tuhan untuk membela kejahatannya. Orang bohong tidak pakai nama Tuhan saja salah loh. Apalagi sudah bohong menggunakan nama Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara di sini ya, yang sering menggunakan nama Tuhan, yuk kita hindari. Untuk hal-hal begitu tidak perlu. Tapi kalau saudara misalnya untuk hal yang penting, saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan ini kebenaran. Tuhan jadi saksinya. Hal-hal yang prinsip lah. Dan itu pun kalau diizinkan Tuhan. Orang menggunakan nama saya saja tidak boleh sembarangan, apalagi nama Tuhan. Saya tidak ada di sini tadi, saya gak mengambil barang. Demi Erastus. Lu gua timbuk loh. Nggak ngerti loh kok bisa loh. Bisa-bisanya yang, bisa-bisanya itu mencuri. Nah, kembali soal itu tadi, mencuri pakai memanggil nama Tuhan sebagai saksi. Jangan menggunakan itu. Berkaitan dengan firman ini, saudaraku, yang pertama promisoir, yuk kita lihat ya. Sumpah yang mengandung janji. Jadi kalau saudara mendapat jabatan, entah sebagai wali kota, bupati, entah sebagai pejabat eselon berapa, Anda harus mengambil sumpah. Saudara harus memandang itu dengan kacamata Tuhan, kacamata ilahi. Jadi harus dihargai.
Ya, pengangkatan presiden di Amerika selalu mengundang pendeta. Pakai Alkitab, mengundang pendeta. Kalau di sini pakai Alkitab ya saudara. Saudara tidak boleh menolak. Wah, saya tidak boleh sumpah kata firman Tuhan. Itu bodoh kan? Maksudnya Matius 5:33-37 itu tidak boleh berdusta. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu maksudnya. Tidak boleh menggunakan nama siapapun, apalagi nama Tuhan. Nama siapapun tidak boleh. Tapi ketika saudara harus mengucapkan sumpah yang mengandung janji, ketika saudara dituntut sebagai seorang pegawai pemerintah pada waktu diangkat dalam jabatannya, saudara harus berjanji kepada Tuhan. Dan itu harus diterima sebagai kehormatan. Sebab tugas itu diberikan Tuhan kepada saudara supaya saudara memerankan panggilannya bagi kerajaan Allah. Jadi pakai nama Tuhan, please, enggak apa-apa. Please. Dan tidak perlu pedulikan siapa pendeta yang dihadirkan, dan Alkitab itu buatan Lembaga Alkitab Indonesia atau NIV bahasa Inggris, enggak masalah. Bahkan tanpa Alkitab pun lebih baik menurut saya. Kalau bisa tanpa Alkitab itu lebih bagus. Kenapa? Kalau menurut saya ya tidak ada maknanya, itu benda. Beda kalau keyakinan agama tertentu kan kitab sucinya pun dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Pegangnya tidak boleh sembarangan gitu. Saya cuma mau kasih tahu, Alkitab itu benda. Bahkan pegawai-pegawai yang membuat Alkitab itu bukan orang Kristen juga. Dipercetakan itu bukan orang Kristen juga. Jadi tidak masalah mau pakai Alkitab mau tidak. Hanya karena kita mengikuti tradisi dunia pakai Alkitab. Sebenarnya tidak perlu. Kekristenan itu sangat batiniah. Wah, ini mau ambil sumpah nggak ada Alkitab, ya tidak usah. Tetapi yang penting di sini ketika seseorang diambil sumpah, dia harus memenuhi sumpah itu. Bahwa dia akan menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan jujur, mengedepankan kepentingan rakyat. Ketika dia melakukan korupsi, kolosi, nepotisme, dia berdosa kepada Tuhan. Nah sekarang faktanya kan ada orang-orang Kristen yang terlibat dalam berbagai kejahatan. Saya sedih kalau ada petinggi tertangkap orang Kristen, narkoba. Loh, aparat keamanan kok kena narkoba, Kristen lagi. Menyedihkan saudara. Dulu sumpahnya gimana? Ini bukan mau mencela siapa-siapa, faktanya begitu. Bahkan pejabat-pejabat Kristen di Indonesia bagian timur, enggak semuanya ya, ke Jakarta telepon, halo, ya, saya di Jakarta. Oh iya Pak, saya di sini, bisa dibantu ya? Bantu apa? Kalau maaf ya saya nggak nanya gitu. Bisa dibantu ya, udah tahu kita. Supaya urusan kita di sana itu beres. Duit. Yang menyedihkan, dia sengaja nginep di tempat di mana banyak ayam. Ayam berlipstik. Itu sudah melanggar kemana-mana. Udah meres. Dan sekarang kita tuh mau bisnis dengan baik, nggak mau suap ya, bribe suap. Tapi gimana kalau dimintain begitu, nanti kita dihambat? Ya udah, oh nggak mau, saya suap nggak mau. Nanti dipersulit macam-macam. Udah terlanjur invest di situ, gantung. Wah kejam manusia itu, kejam. Kristen lah dulu waktu ambil sumpahnya, apa dia nggak takut tuh Tuhan disebut-sebut? Nah ini yang menjadi masalah besar dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri. Jadi pada waktu kita mengambil sumpah promisoir, kita harus merasa kita sedang berjanji di hadapan Tuhan.
bukan berjanji di hadapan manusia saja. Manusia bisa ditipu, pemerintah bisa ditipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu, saudaraku. Ketika kita mengambil sumpah, kita berjanji di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memenuhinya, kita berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan manusia saja. Kalau hanya masuk penjara karena melanggar sumpah jabatan, berapa tahun penjara? Orang yang korupsi sekian belas miliar, sekian ratus juta, itu kecil kalau sekarang, beberapa miliar, masuk penjara 4-5 tahun, senyum saja. Nggak apa-apa, udah punya tabungan kok. Tapi kalau dia masuk neraka selamanya. Ketika sepasang pengantin ya mengucapkan janji nikah, itu promisoir di sini. Ini termasuk promisoir loh. Dia berjanji, aku menerima. Waduh, itu berat loh. Asli berat. Saya kira di antara kita banyak yang sudah melanggar janji itu. Ya sudah, kita bertobat. Anda bertobat dan jangan lakukan kesalahan itu lagi. Itu janjinya di hadapan Tuhan. Menyeramkan ya saudaraku. Kalau kita tidak diingatkan begini nih, kita lupa loh. Mungkin di antara saudara hari ini sedang ada orang-orang yang melanggar sumpah promisoirnya. Kemarin saya sudah bicara soal jangan berzina beberapa pertemuan ya. Kalau saudara ingat janji ini diucapkan di hadapan Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita akan takut berbuat salah. Percaya deh, gentar kita. Ketika saudara melanggar janji, pertama Anda pasti merasa tertuduh. Tapi kalau terus-menerus melanggar janji, Anda tidak akan merasa tertuduh lagi. Anda akan menyukai pelanggaran-pelanggaran itu. Yuk, kita berubah. Mungkin ada wanita-wanita yang di kantor mulai digoda oleh pria. Apalagi kalau yang menggoda itu atasannya. Atasannya kaya lagi. Hari ini bertobat, besok berkata tidak. Saya sudah pernah ya mendengar ada seorang wanita konseling. Jadi bosnya itu menyenangi dia. Dan semacam mengintimidasi. Kalau dia menolak, bisa gak panjang nasibnya di perusahaan itu. Saya berkata, kamu keluar. Gak usah nunggu dia berubah. Kamu keluar. Dia gak bisa berubah lagi atau sulit berubah. Kamu keluar. Langsung. Lebih baik kamu tidak makan daripada kamu makan. Ya. Tapi kamu bersalah kepada Tuhan. Kalau bosnya kaya, bisa memberikan fasilitas. Sedangkan suaminya tidak bisa memberikan fasilitas. Boro-boro mobil. Motor aja sudah tahun tua lagi. Ya bisa tenggelam dia. Demi Tuhan Yesus yang kita cintai, kita tidak mau melukai hati Tuhan. Ada pria-pria di sini tidak mendapatkan belai kasih sayang istri. Lalu ada wanita lain yang menjanjikan belai itu. Awas, itu belalai. Habis gimana Pak? Saya nggak beli belai. Saya jablay ini Pak. Jablay itu jarang dibelai katanya. Malam ini menjadi malam pertobatan saudara. Engkau sudah berjanji di hadapan Tuhan. Promise, I promise. Yuk kita memperbaharui janji di hadapan Tuhan. Tidak usah mesti depan umum, dalam hati. Tuhan, Lord, I will fulfill my promise. Because I love you, Lord. I fulfill my promise. Bukan demi siapa-siapa, demi Engkau Tuhan. Saudara sudah mendengar peringatan. Ini yang sedang melakukan pelanggaran pasti jantungnya berdetak lebih keras. Kalau sampai nggak berdetak, emang dasar kamu bakat masuk neraka. Sudah ditegur begini terus dengan wajah tanpa dosa. Amin. Kita itu kalau mau salah, kesempatan itu di mana-mana. Percaya deh. Kesempatan tidak mungkin tertutup. Makin Anda mau hidup suci, heran.
makin terbuka kesempatan. Aduh, percaya. Orang-orang seperti saya ini juga mau dibunuh iblis dari kesempatan-kesempatan itu. Tapi kita berkata, aku memilih Tuhan. Aku siksa dagingku. Saya punya kalimat yang bagus. Mau dengar gak saudara? Aku tidak menjanjikan apa-apa kepadamu daging. Aku tidak menjanjikan memuaskan kamu. Aku membunuhmu. Aku tidak memuaskan, aku tidak menjanjikan kepadamu, hai jiwaku, jiwa yang ambisius. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Sebab tanpa sadar Anda menjanjikan. Nanti tenang ya, kalau ada kesempatan ya. Katakan kepada dagingmu, aku tidak menjanjikan apa-apa. Tapi yang kulakukan aku mau bunuh kamu. Saudara jangan pura-pura gak tahu saya ngomong apa ini. Terutama pria-pria ada begini. Itu benar tuh Mam, itu benar. Jangan membelakangi Tuhan hanya karena kepuasan sementara. Itu akan jadi seperti candu. Sebenarnya sama, ingat ya saya bicara soal makan dan seks itu. Candu. Kalau biasa makan itu maunya makan itu terus. Candu. Jangan memuaskan dagingmu. Jangan demi uang bisa beli mobil atau rumah. Saudara menyangkali panggilanmu, engkau mengkhianati Tuhan. Engkau merusak dan tidak memenuhi janjimu kepada Tuhan. Pak, kalau jadi pegawai pemerintah, kalau jujur kita nggak kaya. Jangan jadi pegawai pemerintah. Kamu dagang aja. Gaji segini malah cukup. Jangan jadi pegawai pemerintah. Udah tahu gaji kecil kamu jadi pegawai pemerintah mau apa? Ada satu kata saja. Korupsi. Sudah tahu gaji kecil jangan jadi pegawai pemerintah dong. Kalau mau kaya jadi pedagang. Swasta. Kalau gaji pemerintah udah jelas. Berapa sih? Gajinya paling besar berapa sih? Mampu nggak mengirim anak ke luar negeri? Enggak. Ya sudah, anak sekolahkan di dalam negeri. Tapi jangan lupa, kirim ke surga. Nggak lama kita hidup. Ketika saya membawa anak saya di satu sekolah yang saya mulai diomeli, kamu kok bawa anakmu ke situ? Gitu. Karena sekolah yang lebih baik, yang berbahasa Inggris lah apa. Ya itu dekat dengan rumah, bisa diantar satu. Yang kedua, saya takut satu hal, anak saya bergaul dengan orang-orang kaya, gaya hidupnya berubah. Nah aku pendeta, sekolah yang mahal, orangnya kaya-kaya, gaya hidupnya berubah, nuntut. Nah kalau pejabat bawa anaknya sekolah ke sekolah yang mahal, nuntut. Mobilnya harga ratusan juta sampai miliar. Dari mana? Alasannya warisan. Warisan mbahmu apa? Coba bayangkan saudaraku. Ini soal promisoir ini ya. Kalau Anda pegawai pemerintah, biar bertobat, dengarkan nanti. Jelas kok gajinya berapa kok. Makanya orang ya mau jadi pejabat tinggi, ikut pilkada gitu. Ngerti nggak gaji bupati berapa, gubernur berapa, wali kota berapa. Kalau mau cinta benar-benar, dagang dulu punya duit baru jadi bupati, wali kota, atau presiden. Tidak perlu dan memang tidak boleh korupsi. Sekarang dunia kita jahat banget saudara. Berani utang, berani peras pengusaha, maksud saya demi jadi pejabat tinggi. Kan tanpa disadari sih. Ngerti nggak dia disandera oleh pengusaha-pengusaha yang mendukung dia jadi pejabat. Kalau sudah jadi pejabat, dia minta proyek. Lalu tidak melihat kemudian keahliannya, kelayakannya dia mengerjakan proyek-proyek tersebut. Kolusi yang jadi korban rakyat, saudaraku. Akhirnya pilkada, namanya bukan pilkada, pilkadal. Kadal yang dipilih. Tidak semua pilkada itu kadal ya.
banyak pejabat yang baik juga. Tapi kalau ada orang baik, teraniaya. Oh, jelas track recordnya bagus. Wah, dihalang-halangi, jangan jadi pemimpin. Lo track recordnya bagus, mata orang juga lihat kok. Makanya partai-partai yang tidak mendukung orang-orang baik ini, udah ketahuan. Kamu tuh partai yang gak layak dipilih rakyat menguasai negeri ini. Partai apa itu, Pak? Ya terserah, situ kan saya bukan anggota partai. Jangan sudah pikir saya ikut partai mana. Nggak ada. Pak Eras mungkin pro siapa ya? Gereja tidak boleh berpolitik praktis. Ya siapapun yang penting bisa membawa bangsa ini kepada kemakmuran kan. Mau siapapun ya. Kalau saudara menjadi pejabat pemerintah mengucapkan janji itu promisor, penuhi untuk Tuhan. Kalau Anda tidak kaya, jadi pejabat miskin, itu kehormatan. Wah Pak, kalau sekarang mah susah Pak. Sebab ya ini zaman edan Pak. Kalau nggak edan nggak keduman. Artinya ini zaman gila, kalau nggak gila nggak kebagian. Nggak usah kebagian. Saya ngomong enak prakteknya. You belajar di sini. Kalau saudara menghayati sebagai umat pilihan Allah, kita akan bersama dengan raja di atas segala raja. Jabatan apapun di bumi tidak ada artinya. Kamu harus merasa berharga di mata Tuhan. Dan Allah bisa pakai kamu di tempatmu. Oke, orang gak menghargai kamu gak masalah. Tapi Tuhan menghargai kita. Ini berat. Kalau ngomong kan kelihatannya enak. Ya pegawai negeri Pak, 20 tahun mobil gak bisa beli motor saja. Kalau saya belajar firman Tuhan di sini, melihat bagaimana memaknai hidup yang saya ajarkan, Anda nggak takut tidak punya mobil. Karena cuma 70 tahun di sana ada kehidupan lagi. Kehidupan lagi itu yang kita harapkan. Yang kita harus makin kuat meletakkan seluruh pengharapan itu ke sana. Saya sendiri memang belum sempurna, tapi ke depan saya pasti makin solid, saudaraku. Makin solid. Saya nggak mau bikin salah. Saya tidak mau munafik. Apa yang saya katakan saya mau penuhi. Apalagi khotbah hari ini adalah jadi teladan. Gereja harus punya kebenaran dan teladan. Nah, yang paling dituntut itu kan saya. Padahal kan saya punya daging yang punya nafsu yang belum mati total. Dan jiwa yang belum lurus benar. Tapi kukatakan aku tidak menjanjikan kepuasan atasmu. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Betapa hebat ya kalau kita terus bertumbuh, saudaraku, lalu semua kita menaruh harapan kita untuk kerajaan surga. Ini menjadi gelombang hebat. Orang-orang yang dibaharui pikirannya. Dan pertaruhan yang paling mahal itu di saya. Loh, Anda jangan pikir saya nggak tahu. Saya sangat menyadari. Pertaruhannya di saya loh. Saya belum sempurna. Saya sudah ngomong. Saya maksa diri loh buat bener. Maksa. Saya maksa. Siapa sih orang yang nggak pengen punya duit? Siapa orang sih yang tidak ingin punya kesenangan-kesenangan dan memuaskan dagingnya? Tapi kita memilih untuk kerajaannya.
Anda tahu nggak, promisoir itu bukan hanya di kalangan para pejabat pemerintah sekuler. Di gereja, kalau pengangkatan pendeta, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, ada loh promisoir ini. Aku berjanji. Ada. Aku berjanji. Tapi ternyata tidak beda jauh juga dengan dunia. Janji jadi pendeta, tapi saya jadi pendeta, dia pilih-pilih pelayanan, dia mata duitan, dia memanipulasi jabatan. Kan orang Indonesia atau di timur ini pakai nama Tuhan itu paling ampuh. Nah itu kan di tangan pendeta, saudaraku. Dia pakai nama Tuhan untuk cari uang, membesarkan gereja demi kebesaran namanya. Itu kan kejahatan, saudara. Nah ini bisa terjadi kalau dunia kita, kata firman Tuhan ya, cinta uang, kedurhakaan bertambah-tambah, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Ini dunia yang tidak menjanjikan. Pemerintahan mana yang lurus? Tidak. Dunia diguncangkan dengan Panama Papers. Ternyata uang triliunan. Triliun. Di luar negeri dari orang-orang Indonesia. Ngerti nggak, rakyat makan susah. Belum kartel-kartelnya. Yang membuat masyarakat rakyat kecil tidak bisa hidup. Garam saja kita import. Kedelai kita import. Dulu kalau kita bilang bangsa tempe. Tempe pun nggak bisa buat. Mengolah minyak mentah jadi minyak matang pun kita belum bisa dengan baik. Jual minyak mentah dapat minyak matang, tinggi harganya. Jual kayu balik jadi perkakas yang mahal. Jual karet dan segala bentuk mineral bumi yang kemudian balik jadi barang mahal. Gimana bisa bagus kalau mental bangsa ini buruk? Ini bukan memarah, saudara. Di dunia manapun terjadi begini. Jadi kita tidak bisa mudah menyalahkan pemerintahan hari ini. Ini kejahatan yang udah mengglobal. Bukan hanya krisis ekonomi global, krisis moral global. Tidak ada kenyamanan hidup. Ini belum kalau bicara soal Suriah, Irak, Afghanistan. Perang tiap hari, kejahatan yang begitu luar biasa. Waduh, nggak nyaman. Bersyukur kita di sini diarahkan ke langit baru, bumi baru. Dan harus diakui, saudaraku, sudah hampir tidak ada loh gereja yang ngomongnya begini. Bukan mau sombong. Kalau kita ada di sini, kita konsekuen untuk hidup di dalam kebenaran ini. Amin.